Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazila Roma. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI tentang uang dan fungsi uang. Mari kita pahami satu persatu tentang uang dan fungsinya. Maka insya Allah tuntas tentang uang dalam kehidupan manusia. Definisi uang yaitu uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum yang digunakan sebagai alat tukar menukar dalam kehidupan ekonomi. Jadi, uang sebagai alat tukar menukar oleh masyarakat pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu uang itu awalnya berupa emas. Jadi pada zaman dulu itu ketika akan membeli barang itu memakai emas. Orang jual beli maka itu menggunakan emas dan perak. Itu sebagai alat tukar menukar yang diterima oleh masyarakat umum. Namun tak lama lagi uang itu menjadi kertas. Jadi uang itu adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum untuk tukar dalam jual beli dan hutang piutang. Jenis-jenis uang menurut bahan perbuatannya yaitu yang pertama adalah adanya uang dari logam, yaitu emas dan perak. Dari zaman dahulu itu uang itu berupa emas dan perak. Pada zaman sekarang itu bisa dari aluminium, stainless, kuningan dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah uang kertas. Itu seperti uang 1000-an, 2000-an, 5000-an, 10, 20, 50 dan 100.000. Itu berupa dolar. Nah, itu bisa diambil dari kertas yang berupa real. Itu juga dari kertas. Jadi menurut jenis-jenis uang itu dari logam dan kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan itu seperti uang kertas yang kita lihat dan uang logam, yakni uang 50.000 dan 10 dan 1000 angklung. Kemudian uang digital yang dikeluarkan oleh bank itu berupa cek yang terdapat di kertas. Cek zero itu yang disebut uang digital. Menurut nilai, jenis-jenis uang yaitu yang pertama uang penuh. Yang dimaksud dengan uang penuh itu adalah nilai dan barangnya itu sama seperti emas. Yang kedua adalah uang tanda, yaitu uang yang terjadi dari kertas seperti tertulis uang 10.000 dan uang tersebut itu menjadi sobek. Fungsi uang. Yang pertama itu uang sebagai alat tukar. Contohnya, ketika saya mau membeli baju, maka uang tersebut itu ditukar dengan baju. Contohnya, ketika orang ingin membeli laptop, pas orang tersebut itu mengasihkannya uang itu kepada saya, maka itu yang dinamakan tukar menukar. Yang kedua adalah uang sebagai satuan utuh. Contohnya, ketika saya punya sawah, tanah, rumah, ketika orang bertanya berapa kekayaan saya, maka saya itu bilang dari kekayaan tersebut itu dihitung, maka yang dimaksud dengan satuan keuntungan. Seperti kekayaan saya, orang tersebut itu menanyakan kekayaan saya, berapa sawahnya itu terjual dari berapa ribu, rumahnya berapa, tanahnya berapa, dan dari salah satu harga tersebut dihitung, maka itu yang dimaksud dengan satuan keuntungan. Uang yang ketiga adalah uang sebagai alat menyimpan nilai. Contohnya, ketika saya menjual rumah dan uangnya itu saya tabungkan ke bank, terbang ke mana saja, yang penting uang itu ditabungkan, maka nilai itu akan menyimpannya. Itu dimaksud uang sebagai alat penyimpanan. Yang berikutnya adalah fungsi turunan uang. Yang pertama adalah sebagai alat transaksi yang sah. Contohnya, ketika kita membeli mobil dan saya
bayar, maka itu yang dimaksud dengan alat transaksi dan sah. Yang kedua adalah sebagai alat pembayaran utang. Contohnya seperti saya punya utang Rp 10 juta dan saya membayarnya 10 juta, maka itu yang dimaksud dengan pembayaran utang. Dan yang berikutnya adalah uang sebagai penilaian kekayaan. Yang ketiga adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang dimaksud dengan alat penimbun kekayaan itu seperti ketika saya menjual mobil dan uangnya itu saya simpan di bank. Yang berikutnya adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya ketika saya punya sawah yang ada di Probolinggo dan saya tuh jual sawah itu yang ada di Probolinggo itu, kemudian uangnya saya buat beli sawah yang ada di Lumajang. Itu yang dimaksud dengan uang sebagai alat pemindah kekayaan. Berikutnya adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Contohnya seperti ketika masyarakat mempunyai banyak uang dan uang tersebut itu dibuat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikutnya adalah fungsi uang itu menurut ekonomiku ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat tukar menukar, yang kedua adalah sebagai alat hitung, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Kesimpulannya yaitu uang sebagai alat tukar yang sah yang diterima oleh masyarakat dan rambut sebagai alat transaksi yang diterima oleh masyarakat, yang mana uang itu dari sisi bahannya bermacam-macam. Ada yang terbentuk logam, ada yang betul. Kalau di sisi yang mengeluarkannya itu ada uang kertas yang jatuh korban oleh bank sentral. Itu dibiarkan oleh dipalembangkan seperti berupa apa yang bisa apa-apa. Uang itu bisa berupa giro dan lain sebagainya. Kemudian fungsi daripada uang itu keseluruhannya itu ya bisa berupa untuk alat tukar yang paling penting. Kemudian sebagai untuk membayar hutang pemilu, untuk menyimpan kekayaan, untuk menghitung hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.